Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai soal-soal yang berkaitan dengan statistika. Yang pertama adalah rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan mempunyai rumus seperti ini. Rata-rata gabungan dikali banyaknya data gabungan sama dengan rata-rata kelompok pertama dikali banyaknya data kelompok pertama, kemudian ditambah dengan rata-rata kelompok kedua dikali banyaknya data kelompok kedua. Rata-rata gabungan ini masih bisa berkembang untuk kelompok ketiga, keempat, dan seterusnya. Berikut adalah contoh soal dari rata-rata gabungan. Yang pertama, sebuah uji coba dilakukan untuk menyelidiki lamanya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas sederhana. Rata-rata lamanya waktu sukarelawan laki-laki adalah 16,5 menit dan sukarelawan wanita adalah 21,3 menit. Jika banyaknya sukarelawan laki-laki 2 kali dari banyaknya sukarelawan wanita, tentukan rata-rata gabungannya. Kita akan coba jawab, lalu kita beri simbol agar sesuai dengan ini, beri simbol terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama, rata-rata sukarelawan laki-laki, kita beri simbol rata-rata itu menggunakan X bar. Ini laki-laki, kita beri simbol L, itu sama dengan 16,5 menit. Lalu rata-rata sukarelawan wanita, berarti ini X bar, simbol wanita kita huruf W, berarti sama dengan 21,3 menit. Banyaknya sukarelawan laki-laki 2 kali dari sukarelawan wanita. Misalkan sukarelawan wanita, itu kita misalkan banyaknya adalah N. Maka sukarelawan laki-laki itu 2 kalinya, berarti akan menjadi 2N. Maka banyaknya data gabungan itu kan sama dengan banyaknya data laki-laki ditambah banyaknya sukarelawan wanita. Ini berarti tinggal N ditambah 2N. Oh, terbalik ya, ini 2N ditambah N. N ditambah N, ini tulis dulu. Jadi di sini 2N ditambah N. Maka banyaknya rata-rata gabungan itu data gabungan adalah 3N. Nah, sekarang kita buat di sini. Berarti rata-rata gabungan dikali banyaknya data gabungan itu akan sama saja rata-rata kelompok laki-laki dikali banyaknya data laki-laki ditambah rata-rata kelompok wanita dikali banyaknya data kelompok wanita. Yang ditanya adalah rata-rata gabungan. Jadi ini belum tahu nilainya. Kita kalikan dengan 3N di sini karena banyaknya rata-rata gabungan adalah 3N. Ini adalah 16,5 menit dikali di sini adalah dikali 2N ditambah banyaknya data perempuan itu, banyaknya rata-rata perempuan adalah 21,3 dikali di sini adalah N. Kedua ruas itu sama-sama mempunyai faktor N, berarti ini kedua ruas kita bagi N. Dibagi N ini dibagi N, ini dibagi N. Maka di sini tinggal rata-rata gabungan dikali 3 sama dengan 16,5 dikali 2 itu hasilnya 33 ditambah 21,3 dikali 1 berarti 21,3. Maka di sini rata-rata gabungan itu akan menjadi 33 ditambah 21,3 dibagi 3. Ini kita jumlahkan hasilnya adalah 54,3. 54,3 dibagi 3 hasilnya menjadi 20. Dibagi 3 ya, berhasil menjadi hasilnya 18,1. Jadi rata-rata gabungannya adalah 18,1 menit.
Soal yang kedua, nilai rata-rata tes matematika dari kelompok siswa laki-laki dan perempuan di suatu kelas adalah 5 dan 7. Jika rata-rata kelas tersebut adalah 6,2, tentukan perbandingan banyaknya siswa laki-laki dan perempuan di kelas tersebut. Ini tanya perbandingannya. Jadi kita misalkan simbol-simbolnya di sini. Berarti di yang pertama adalah rata-rata kelompok laki-laki dan rata-rata kelompok perempuan itu berturut-turut adalah 5 dan 7. Berarti ini rata-ratanya 5, ini juga rata-ratanya 7. Nah, ini kita belum tahu banyaknya siswa laki-laki. Ini kita misalkan sini jadi banyaknya siswa laki-laki itu NL, banyaknya siswa perempuan adalah NP. Jadi banyaknya siswa di kelas tadi berarti gabungan antara siswa laki-laki ditambah siswa perempuan. Ini ya gabungannya. Dan rata-rata gabungannya, berarti rata-rata di kelas tersebut itu adalah 6,2. Lalu kita masukkan ke rumusnya atau formulanya. Ini berarti di sini kita punya rata-rata gabungan dikali banyaknya data gabungan itu akan sama saja rata-rata kelompok laki-laki dikali banyaknya siswa laki-laki ditambah rata-rata kelompok perempuan dikali banyaknya data perempuan. Ini Ibu ganti ya, sebentar. Ini perempuan. Nah ini berarti 6,2. 6,2 dikali rata-rata gabungannya merupakan gabungan antara jumlah siswa laki-laki dengan jumlah siswa perempuan. Ini menjadi sama dengan 5 dikali banyaknya siswa laki-laki ditambah 7 dikali banyaknya siswa perempuan. Ini gunakan sifat distributif. Kita kalikan ke dalam jadi 6,2 N laki-laki tambah 6,2 N perempuan sama dengan 5 N laki-laki tambah 7 N perempuan. Kumpulkan yang jenisnya sama. Yang jenisnya sama berarti N laki-laki dengan N laki-laki, N perempuan dengan N perempuan. Ini N laki-laki Ibu pindahkan ke ruas kiri dan N perempuan Ibu pindahkan ke ruas kanan. Jadi hasilnya akan menjadi 6,2 N laki-laki dikurang 5N laki-laki itu akan sama dengan 7N perempuan dikurang 6,2N perempuan. Kemudian kalian kurangkan 6,2 dikurang 5 hasilnya menjadi 1,2 N laki-laki. 7 dikurang 6,2 hasilnya 0,8 N perempuan. Ini bentuknya desimal. Supaya bentuknya menjadi bilangan bulat, ini kita kalikan 10. Kedua ruas dikalikan 10. 1,2 kali 10 menjadi 12 N laki-laki. 0,8 kali 10 menjadi 8 N perempuan. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya di sini. Dia minta perbandingan siswa laki-laki banding perempuan. Laki-laki banding perempuan berarti laki-lakinya yang akan ada di bagian pembilang, perempuannya yang akan di bagian penyebut. Jadi yang kita pindahkan dari ruas kiri adalah angka 12, bilangan 12. Yang kita pindahkan dari ruas kanan adalah N perempuan. Jadi dia seperti ini. N laki-laki banding N perempuan. Itu hasilnya akan menjadi 8/12. Ini kalau disederhanakan sama-sama kita bagi dengan 4, hasilnya akan menjadi 2/3. Ini akan menjadi 2/3. Ini hasilnya menjadi 2/3. Sehingga kita buat di sini perbandingan antara siswa laki-laki banding siswa perempuan itu hasilnya menjadi 2/3. Ini kita tulis dalam bentuk mendatar memanjang, yang ini kita tulis dalam bentuk seperti pembagian. Contoh yang ketiga, nilai rata-rata ujian dari 43 siswa adalah 56. Jika nilai siswa Tono dan Tini digabung, maka
rata-ratanya menjadi 55. Jika nilai tono adalah nilai 25, maka nilai tini adalah. Nah, sekarang dilihat ini. Ini digabung. Digabungnya menjadi 43 tambah tono tambah tini. Berarti nanti akan ada 45 siswa. Jadi kita jawab dulu yang pertama. Ini berarti kita punya simbolkan N1. N1 itu ada 43 siswa. Ini rata-ratanya adalah 56. Lalu kita punya di sini N2 itu hanya nilai tono saja, berarti dia 1. Ini berarti rata-rata yang keduanya itu adalah nilai tono 25. Lalu N yang ketiga dia juga 1. Di sini adalah nilai tini. Nilai tini kita belum tahu. Kita misalkan dia X. Lalu di sini adalah N gabungan. N gabungan berarti 43 tambah 1 tambah 1. Ini akan menjadi 45. Dia mempunyai rata-rata gabungan. Itu adalah 55. Nah, ini sekarang kita tulis ya. Rata-rata gabungan dikali N gabungan itu akan sama dengan rata-rata kelompok pertama kali banyaknya data kelompok pertama ditambah rata-rata kelompok kedua dikali N kedua tambah rata-rata kelompok yang ketiga kali N yang ketiga. Yang ketiga ini merupakan nilai tini, yang kedua merupakan nilai tono. Jadi ini 55 dikali 45 itu akan sama dengan 56 dikali 43 ditambah nilai tono adalah 25, ini kali 1, tambah nilai tini kita belum tahu kali 1. Nah, sekarang kita hitung di sini 55 dikali 45 itu hasilnya 2475. Ini 56 kali 43 hasilnya 2408 ditambah 25 ditambah nilai tini. Nah, ini kita hitung, lalu kamu kurangkan, ini kita kurangkan terlebih dahulu, berarti 67 2475 dikurang 2408 dikurang 25 itu sama dengan nilai tini, atau kita beri simbol di sini X. Maka di sini hasil ini dikurangkan, hasilnya adalah 42. Ini sama dengan X. Jadi nilai tini ini ya, jadi nilai tini itu adalah 42. Ini nilai tini adalah 42. Nah, contoh yang terakhir. Ini contoh terakhir agak panjang ya. Diketahui rata-rata nilai ujian BADU sebelum ujian terakhir. Jadi BADU sudah melakukan beberapa ujian. Nah, rata-ratanya adalah 89. Pada ujian terakhir, BADU memperoleh nilai 97 dan rata-rata nilai ujiannya menjadi 90. Jika rata-rata 3 nilai ujian pertama adalah 80, maka ini ada 4 pernyataan. Kita tentukan dari keempat pernyataan tadi mana yang bernilai benar. Jadi, kita coba jawab di sini. Yang pertama adalah, ini yang bagian pertama ya. Kita punya keterangan di sini, dia sudah melakukan beberapa ujian yang rata-ratanya adalah 89. Jadi kita buat di sini, ini kita simbolkan misalnya rata-rata ujian yang itu, berarti dia akan menjadi N1, dia sudah melaksanakan sebanyak N kali ujian. Dia sudah melakukan sebanyak N ujian. Ini ada N kali ujian. Dengan rata-rata adalah 89. Lalu ujian yang terakhir, berarti ini N yang kedua, itu hanya 1 kali ujian yang terakhir. Dia punya nilai, itu adalah 97. Nilainya adalah 97. Maka rata-rata gabungannya, ini berarti tinggal N tambah 1. Ini rata-rata gabungannya adalah menjadi 90. Ini di sini ya. Nah, dari sini tadi kita kembangkan terlebih dahulu, kita hitung nilainya dengan menggunakan rumus. Ibu nggak tulis lagi rumusnya ya. Ibu buat di sebelah sini. Ini ya. Ini berarti N gabungan. Rata-rata gabungan berarti 90 dikali banyaknya data gabungan N tambah 1
itu nilainya, Ibu tulislah ya, rata-rata gabungan kali N gabungan itu akan sama dengan N. Ini Ibu pengen tulisnya agak cepat jadi salah nulis ya. Oke, berarti ini rata-rata kelompok yang pertama dikali N pertama ditambah rata-rata kelompok kedua dikali N yang kedua. Berarti ini akan menjadi 89 kali N ditambah 97 kali 1. Nah, sekarang kita hitung ini menggunakan sifat distributif menjadi 90N tambah 90 akan sama dengan 89N tambah 97. Nah, ini kita kumpulkan yang sejenis. Berarti di sini 90N dikurang 89N itu akan sama dengan 97 dikurang 90. Ini menjadi N hasilnya sama dengan 7. Jadi yang pertama ujian yang diadakan Badu, ujian Badu itu berarti seluruhnya itu adalah 7 tambah 1. Berarti dia 8 kali. Jadi pernyataan yang pertama ini dia bernilai benar. Pernyataan yang kedua itu kita lihat di sini. Total ujian berarti dia akan mengadakan 8 kali ujian itu dengan rata-rata 90. Maka jumlah total nilai itu jumlah totalnya akan menjadi 8 dikali 90 karena nilai rata-ratanya 90 dengan 8 kali nilai ulangan. Jadi ini 8 kali 90 adalah 720. Jadi pernyataan yang kedua jumlahnya 623 dia adalah salah. Yang ketiga, ini nilai rata-rata selain 3 ujian pertama. Berarti kita punya di sini, kita lihat ya, ini kita misalkan lagi kelompok yang lain. Nah, jadi di sini kita punya ada dibagi 2. Rata-rata ujian 3 kali yang pertama dengan sisanya. Berarti karena dia mengadakan 8 kali ujian, maka selain 3 yang pertama adalah 5 kali ujian. Jadi kita bagi 2 kelompoknya seperti ini. Ini yang pertama adalah 3 kali ujian. Yang kedua, karena dia mengadakan 8 kali berarti tinggal 5. Maka banyaknya ujian yang dilakukan oleh si Badu adalah 8 kan. Ini rata-ratanya itu dibilang di soal itu adalah 80. Ini rata-ratanya ada 80. Nah, rata-rata kelompok yang kedua kita belum tahu nilainya, misalkan saja dia X. Rata-rata gabungannya tadi di soal sudah diberitahu bahwa dia nilainya adalah 90. Ini rata-rata gabungannya 90. Kita gunakan rumus lagi. Berarti rata-rata gabungan kali N gabungan itu sama dengan rata-rata kelompok pertama kali N pertama tambah rata-rata kelompok kedua kali N kedua. Ini kita lihat berarti 90 dikali 8 itu akan sama dengan 80 dikali 3 ditambah di sini menjadi X dikali 5. Ini kita hitung ya, berarti 720 sama dengan 240 ditambah ini menjadi 5X. Ini kita kurangkan nih, berarti 720 dikurang 240 itu akan sama dengan 5X. Berarti di sini nilainya adalah 480. Ini jadi ya, 5X sama dengan 480. Jadi X-nya itu akan sama dengan 480 dibagi 5. 480 bagi 5 hasilnya 96. Jadi rata-rata dari 5 ujian berikutnya selain 3 yang pertama itu adalah 96. Nah sekarang, Badu tidak pernah memperoleh nilai di bawah 90 pada 5 ujian yang pertama. Ini dilihat nih, tidak pernah memperoleh nilai di bawah 90 pada 5 ujian yang pertama. 3 ujian yang pertama aja rata-ratanya 80. Otomatis ini pasti ada nilai yang di bawah 80. Yang di bawah 80 otomatis dia di bawah 90. Jadi pernyataan yang keempat dia pasti bernilai salah. Jadi yang benar adalah pernyataan 1 dengan 3. Ini 1 dengan 3 yang benar. Ini adalah pernyataan yang bernilai salah. Nah itu contoh dari rata-rata gabungan. Yang berikutnya yang kita akan pelajari adalah perubahan data.
Perubahan data ini biasanya ketika kita memperoleh data yang tidak kita inginkan, maka kita akan mengadakan perubahan data. Perubahan data ini bisa saja setiap nilai data yang pertama kita dapat atau yang pertama kali itu kita tambah atau kita kurang. Jadi bisa jadi nilai tadi kita tambah atau kita kurang, atau bisa juga kita kali atau kita bagi. Nah, ini contoh yang pertama, itu jika setiap nilai data ditambah atau dikurang dengan ini, ditambah atau dikurang dengan A. Misalkan dia tambah kurang dengan A. Jadi kita akan punya di sini data yang lama. Data yang lama ini sudah Ibu anggap terurut. Ini sudah terurut berarti dia sudah dari yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi kita punya data di sini, data X1, X2, X3 sampai di sini adalah Xn. Dari sini kita akan dapat yang pertama jangkauan. Karena ini data lama, Ibu tulis jangkauan lama, berarti dia akan menjadi yang tertinggi akan menjadi Xn, yang terendah akan menjadi X1. Itu adalah nilai dari statistik maksimum dikurang dari statistik minimum. Berarti ini akan menjadi data yang tertingginya Xn dikurang X1. Ini adalah nilai jangkauan yang lama. Lalu nilai rata-rata yang lama berarti itu tinggal jumlah data bagi banyaknya data. Kita jumlahkan di sini berarti X1 tambah X2 tambah X3 sampai di sini tambah Xn. Ini dibagi banyaknya data. Banyaknya data akan dia sebanyak N. Ini adalah nilai rata-rata yang pertama. Lalu perhatikan di sini setiap ukuran letak. Ukuran letak berarti termasuk juga median, kuartil, desil, persentil, itu semua pasti karena dia kita punya di sini nilai ukuran letak. Ya, ukuran letak. Berarti kita punya di sini adalah median. Itu akan jadi median yang lama. Itu kita akan punya nilai kuartil 1 yang lama. Ini kuartil ya, berarti kuartil lama aja Ibu buat. Nanti ini bisa kuartil I nanti maksudnya. Jadi ada kuartil pertama, kuartil ketiga, dan kuartil kedua. Kuartil kedua atau median. Ini berarti ini nilai QI yang lama. Berarti bisa Q1 lama, bisa Q3 yang lama. Karena Q2 itu sama saja median. Lalu kita lihat di sini kita punya nilai dari ragam atau varians. Nilai ragamnya berarti di sini S kuadrat. Itu nilainya adalah, rumusnya itu kan sigma Fi dari Xi dikurang X bar kuadrat dibagi N. Maka rumus ini kalau Ibu jabarkan, ini nggak Ibu jabarkan seluruhnya ya, berarti sama saja X1 dikurang rata-rata lama, nanti nih ya, dikurang rata-rata yang lama, dikuadratkan, tambah X2 dikurang rata-rata yang lama, dikuadratkan, tambah seterusnya, sampai di sini tambah Xn dikurang rata-rata yang lama, dikuadratkan, dibagi banyaknya data. Ini adalah dari data yang lama. Nah, sekarang kita punya data baru. Ini kita punya data baru. Ibu ganti warnanya biar berbeda. Kita punya data baru di sini. Setiap data baru, nanti kita nggak tinggal lihat hubungannya ya. Kita saja punya data baru. Data baru ini sudah terurut juga. Dia setiap data terurut. Salah tulis Ibu ya. Sudah terurut di sini. Setiap data itu ditambah dengan A. Berarti data kita akan menjadi X1 tambah A, X2 tambah A, sampai di sini menjadi Xn tambah A. Setiap data bertambah A.
Maka kita punya di sini jangkauan yang baru. Berarti ini sama rumusnya ya. Nilai maksimum statistik minimum dikurang nilai statistik minimum. Berarti ini adalah nilai tertingginya. Nilai tertingginya berarti adalah Xn tambah A. Nilai terendahnya menjadi X1 tambah A. Berarti ini akan menjadi ini Xn tambah A dikurang X1 tambah A. Perhatikan di sini ya. Kita buka kurungnya. Ini yang merupakan nilai statistik maksimumnya, ini merupakan nilai minimumnya. Jadi Xn tambah A, ketika buka kurung ini ada min, berarti min X1 min A plus A min A, ini nilainya akan dijumlahkan akan 0. Maka ini menjadi Xn dikurang X1. Ini sama saja nilai dari jangkauan yang lama. Jadi hubungannya nih, jangkauan baru itu sama dengan jangkauan yang lama. Ini yang ibu kotak yang harus kamu ingat ya. Artinya apa? Ketika setiap nilai data ditambah atau dikurang dengan A, dia tidak mempengaruhi jangkauannya. Jangkauan lama, jangkauan baru itu nilainya sama dengan jangkauan yang lama. Lalu kita akan mencari rata-rata. Nah, sekarang dilihat nih, ini rumusnya ibu buat di sini. Yang hitam itu yang baru ya, yang merah itu yang lama. Berarti di sini kita punya rata-rata baru. Rata-rata baru berarti setiap data yang baru dijumlahkan. Berarti X1 tambah A, ditambah X2 tambah A, ditambah seterusnya. Di sini sampai ditambah Xn ditambah A. Dibagi N. Banyaknya data dia adalah N. Nah, sekarang kita buka kurungnya. Ini akan menjadi X1 tambah A, ditambah X2 tambah A, ditambah dan seterusnya. Di sini sampai tambah Xn tambah A. Ini akan menjadi di sini adalah dia N. Nah, perhatikan di sini datanya sebanyak N, maka nilai A ini itu akan ada sebanyak N kali. Dia adakan sebanyak N suku juga. Jadi ada sebanyak N kali. Jadi kalau ibu pisahkan yang variabelnya, datanya kita ibu jumlahkan jadi X1 tambah X2 tambah di sini sampai tambah Xn. Lalu ini akan menjadi A-nya ditambah A, tambah A, ini ditambah A. Ini ada sebanyak N faktor, N kali dia, ada sebanyak N kali. Dibagi dengan N. Nah, ini lihat ya, dibagi N ibu pecahkan menjadi dua suku, menjadi X1 tambah X2 tambah sampai di sini tambah Xn dibagi N. Ini ditambah A-nya ada sebanyak N, berarti akan menjadi N kali A dibagi N. Ini sama nilainya, dia akan menjadi satu nilainya. Ini sama saja dengan rata-rata yang lama. Ini perhatikan, sama dengan rata-rata yang lama. Maka hubungannya antara rata-rata baru dengan rata-rata lama, ini menjadi rata-rata lama ditambah A. Jadi kalau kita punya data baru, setiap datanya itu ditambah atau dikurang dari data yang lama, maka rata-rata baru tinggal ditambahkan atau dikurang dari data yang lama. Itu rumusnya. Lalu yang berikutnya itu adalah untuk simpangan baku. Perhatikan di sini simpangan baku. Ini simpangan baku berarti dia S kuadrat. Maka ini akan menjadi tinggal X1 dikurang. Nah, ini akan menjadi X1-nya itu adalah X1 dari data yang baru. X1 data yang baru itu berarti sama saja X1 tambah A. Dikurang ini ya. Ini ibu tulis dulu sebentar. Ibu hapus biar kamu bingung nanti ya. Ini dia menjadi di sini ya. Ini menjadi X1 tambah X1 yang baru dikurang rata-rata yang baru dikuadratkan tambah ini X1 yang baru ya. Di sini tambah X2 yang baru dikurang rata-rata yang baru tambah dan seterusnya sampai ditambah di sini Xn yang baru
dikurang rata-rata yang baru dibagi N. Nah, sekarang kita uraikan. Ibu nguraikannya satu aja ya, tempatnya nggak cukup. Jadi ini akan begini. Yang baru itu adalah X1 ditambah A. Rata-rata yang baru, kita lihat hubungannya dengan yang lama, itu sama saja rata-rata yang lama ditambah A. Berarti ini karena kita mau mencari hubungannya dengan ragam atau varian yang lama. Jadi ini sama saja rata-rata yang lama ditambah A. Ditambah baru dikuadratkan. Ini ya, baru satu suku yang pertama dia seperti itu. Tambah dan seterusnya. Ini sampai tambah N. Cukup tidak tempatnya ya. Ini Ibu geser sedikit lah. Takut tidak cukup tempatnya. Oke. Ini menjadi, dilihat di sini ya. Ini menjadi X1 ditambah A, data yang barunya dikurang rata-rata yang baru itu sama saja rata-rata lama ditambah A, baru dikuadratkan, tambah dan seterusnya. Yang kedua nggak Ibu tulis karena mirip. Ini akan menjadi data ke N ditambah A dikurang rata-rata yang lama ditambah A, ini dikuadratkan. Dibagi dengan N. Dibagi dengan N. Ini kita buka kurung, Ibu gunakan yang pertama ya. Berarti akan jadi X1 tambah A, buka kurung menjadi dikurang rata-rata lama, dikurang A, dikuadratkan, tambah dan seterusnya. Ini akan sama, jadi Xn tambah A, dikurang rata-rata yang lama, dikurang A, dikuadratkan. Bagi dengan N. Ini sama nilainya. Dijumlahkan hasilnya akan 0. Sehingga di sini akan menjadi X1 min rata-rata yang lama. Ini kuadrat. Tambah dan seterusnya menjadi Xn dikurang rata-rata yang lama. Ini dikuadratkan bagi N. Kita lihat di sini. Ternyata nilainya antara simpangan, ini lupa Ibu tulis ya, ini yang lama. Antara ragam yang lama dengan ragam yang baru, ini ragam yang baru, Ibu lupa tulis barunya ya, itu tidak berubah nilainya. Tunggu bentar, ini berarti dia ragam yang baru. Itu nilainya sama, perhatikan ini. Itu nilainya sama, tidak berubah. Jadi tidak mempengaruhi dia, sama seperti jangkauan. Jadi ragam baru itu nilainya akan sama dengan ragam lama. Kalau data tadi dijumlah atau dikurang. Nah, gimana dengan ukuran letak? Ukuran letak itu karena setiap data ditambah A, maka dia akan bergeser. Jadi Q1 yang baru itu akan sama dengan Q1 tambah A. Q1 yang lama ditambah A. Lalu dia akan sama juga dengan Q3 yang baru. Itu akan sama saja Q3 yang lama ditambah A. Dan seterusnya. Median juga sama. Median yang baru itu akan sama dengan median yang lama ditambah A. Dan seterusnya. Jadi setiap ukuran letak dia akan juga dia bertambah. Ini bertambah ya. Jadi pengaruhnya sama dengan rata-rata. Itu kalau setiap data ditambah atau dikurang. Ini yang di kotak-kotak ini harus kamu ingat. Berarti jangkauan tidak mempengaruhi, tapi kalau dia rata-rata dia akan pengaruh. Nah yang berikutnya, tadi kalau setiap data ditambah atau dikurang ya. Setiap data ditambah atau dikurang dengan A. Sekarang yang kedua, itu jika setiap data, ini yang kedua kita punya di sini. Jika setiap data dikali atau dibagi dengan B. Ini Ibu simbolkan dibagi atau dikali dengan B. Nah, berarti kita punya di sini data lama. Kita punya di sini data lama. Dia sudah merupakan statistik peringkat, berarti dia sudah terurut. Di sini Ibu buat ya, biar gampang. Itu adalah X1
X2, X3 sampai Xn. Nah, ini Ibu rasa nggak perlu Ibu tulis lagi ya. Ini dilihat di sini nih. Ini pasti akan sama nilainya. Jadi Ibu nggak tulis ya. Data yang lama dia pasti sama. Berarti nilai ini, nilai dari jangkauan yang lama, rata-rata yang lama, ukuran letak yang lama, dan dan ragam atau varian yang lama pasti akan sama. Jadi Ibu nggak akan tulis. Jadi Ibu akan tulis langsung yang barunya. Jadi kita punya data baru. Data baru juga dia sudah terurut, dikali atau dibagi dengan B. Terurut ini menjadi, Ibu kalikan ya, BX1 menjadi BX2, ini menjadi BX3, dan seterusnya sampai BXN di sini. Ini sampai BXN. Nah, sekarang berarti di sini kita akan mencari jangkauan yang baru. Lihat ya, jangkauan yang baru berarti nilai statistik maksimum dikurang nilai statistik minimum. Berarti di sini nilai paling rendahnya adalah BX1, nilai paling tingginya adalah BXN. Jadi di sini akan menjadi BXN dikurang BX1. Nah, ini ada faktor yang sama, kita keluarkan B. Berarti ini akan menjadi Xn dikurang X1. Xn dikurang X1, ini kita lihat di sini, itu sama saja nilai dari jangkauan lama. Berarti di sini kita punya yang pertama, ini sama saja nilai dari jangkauan lama. Jadi kita punya rumus yang pertama, jangkauan baru itu sama dengan B dikali jangkauan lama. Ini yang di kotak, jadi kalau tadi ditambah atau dikurang jangkauan tidak pengaruh, sekarang dia dikali atau dibagi, maka jangkauan yang baru akan menjadi B kalinya jangkauan yang lama. Yang berikut kita akan mencari rata-rata. Ini rata-rata yang baru. Rata-rata yang baru itu akan menjadi BX1. Ini ya, BX1. Ibu tulis dulu sebentar. Ditambah BX2, ditambah BX3, sampai berikutnya ditambah BXN, dibagi N. Ini rata-rata yang baru nih. Nah, sekarang lihat setiap suku sama-sama mempunyai faktor yang sama, yaitu B. Ini kita keluarkan, jadi B di sini akan menjadi X1 tambah X2 tambah X3 sampai seterusnya tambah Xn. Ini dibagi dengan N. Maka ini karena dia kali, bisa Ibu tulis jadi seperti ini. B dikali. Ini akan seperti ini. Jadi X1 tambah X2 tambah sampai di sini tambah Xn dibagi N. Nah, sekarang lihat nih yang di dalam kurung siku. Ini ternyata nilainya akan sama dengan rata-rata yang lama. Dia akan sama dengan rata-rata yang lama. Sehingga di sini akan menjadi dia B dikali rata-rata yang lama. Jadi rata-rata baru kalau dia dikali atau dibagi dengan B, maka rata-rata barunya akan menjadi B kali dari rata-rata yang lama. Nah, sekarang dilihat, ini sebentar ya, Ibu tulisnya harusnya, ini Ibu pindahkan dulu, sebentar. Oke, Ibu pindahkan ke sebelah sini dulu, nanti Ibu pindahkan ya. Oke, ini Ibu pindahkan lagi. Nanti dipindahkan buat hitungnya. Oke ya, nah sekarang kita akan mencari dia ragamnya. Ragamnya berarti dia akan seperti ini. Ragam yang baru, ini berarti ragam yang baru, itu akan sama dengan, ini ya, data pertama yang baru dikurang rata-rata yang baru, ditambah data kedua yang baru dikurang rata-rata yang baru, ini dikuadratkan, sampai seterusnya, sampai data ke N yang baru dikurang rata-rata yang baru, dikuadratkan, dibagi
dengan N. Ini rata-rata yang baru itu akan sama dengan BX1. Rata-rata yang baru itu dilihat ya hubungannya dengan rata-rata lama, berarti BX bar yang lama dikuadratkan. Ini berarti tambah BX2 dikurang B rata-rata yang lama dikuadratkan sampai dan seterusnya. Di sini menjadi BXN dikurang B rata-rata yang lama dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, ini sekarang kita lihat di sini. Di dalam kurung ini antara X1 dengan rata-rata yang lama, dia punya faktor yang sama, dia B. Berarti Ibu tulis begini, B X1 dikurang rata-rata yang lama. Ini, dia akan seperti ini, kuadrat. Setiap suku akan seperti ini bentuknya. Jadi ini akan menjadi B, ini akan menjadi X2 dikurang rata-rata yang lama. Ini dikuadratkan. Tambah dan seterusnya di sini sampai dia XN dikurang rata-rata yang lama dikuadratkan dibagi N. Nah, ini sekarang dilihat ini dilihat di sini ya. Berarti di sini B-nya kuadrat, ini kuadrat. Ini akan menjadi B kuadrat dikali X1 min rata-rata yang lama dikuadratkan, tambah ini akan menjadi B kuadrat X2 dikurang rata-rata yang lama kuadrat, tambah dan seterusnya. Di sini menjadi B kuadrat. Bentar ya, ini Ibu hapus dulu. Ini dapat rumusnya yang Ibu jelaskan, nanti penggunaannya sederhana ya. Ini ditambah menjadi B kuadrat XN dikurang rata-rata yang lama kuadrat. Nah, sekarang perhatikan di sini. Ini perhatikan, ini masih dibagi N. Faktor yang sama itu adalah B kuadrat. Kita keluarkan B kuadratnya. Sehingga di sini menjadi X1 tambah dikurang, bukan ditambah. Dikurang rata-rata yang lama. Ini dikurang seharusnya. Dikurang rata-rata yang lama dikuadratkan, tambah X2 dikurang rata-rata yang lama dikuadratkan, tambah seterusnya. Ini menjadi XN dikurang rata-rata yang lama dikuadratkan. Nah, ini karena kali, bentuknya Ibu langsung ke sini. Ini dibagi N. Nah, bentuk ini sama saja dengan ragam yang lama. Jadi ini sama saja B kuadrat. Jadi ragam yang baru itu sama saja B kuadrat dari ragam yang lama. Ini. Dari sini sebenarnya bisa kita lihat ini. Berarti simpangan baku yang baru itu sama dengan kita tinggal akarkan B kali simpangan baku yang lama. Dari sini nampak ini ya. Jadi akan seperti ini. Yang tadi juga bisa Ibu tulis sih, sebentar Ibu tambahkan di sini. Berarti kita punya di sini adalah simpangan baku yang baru itu tidak pengaruh kalau dia ditambah dikurang, sama dengan simpangan baku yang lama kalau dia ditambah atau dikurang. Nah, ini sekarang kita punya dia seperti ini. Nah, sekarang untuk ukuran letak ini Ibu hapus dulu ya. Kita punya di sini ukuran letak. Ibu ganti warnanya dengan merah dulu karena bertimpa nanti ya. Oke. Nah, kita punya di sini ukuran letak. Ukuran letak karena dia dikali atau dibagi dengan B, maka untuk median yang baru itu nilainya akan jadi B kali median yang lama. Untuk kuartil pertama yang baru, setiap ukuran letak sama, itu menjadi B dari kuartil pertama yang lama. Berarti untuk kuartil ketiga yang baru itu akan sama dengan B kali kuartil ketiga yang lama. Jadi kodenya dia simpangan kuartil itu berarti QD yang baru. Ini pasti hubungannya akan menjadi seperti jangkauan. Seperti jangkauan berarti dia akan jadi B kali dari simpangan kuartil yang lama. Ini juga bisa ditulis ini. Nah,
Kalau ditambah atau dikurang dia tidak akan pengaruh. Jadi Ibu tambahkan di sini. Kalau dia simpangan kuartil di sini. Jadi untuk kide ini Ibu tambahkan di sini ya. Untuk kide yang baru berarti ini akan menjadi di sini itu akan sama dengan simpangan kuartil yang lama. Ini kalau dia ditambah atau dikurang. Nah, sekarang kita lari ke contoh soalnya. Kelihatannya panjang karena Ibu menjelaskan dari pembuktian rumusnya ya. Jadi ini Ibu pindahkan terlebih dahulu. Oke, Ibu buat di sini, tambahkan satu lagi. Ibu cut dulu. Ini Ibu pindahkan ke sini. Oke ya. Nah, sekarang kita punya contoh yang ini. Pembuktiannya panjang, tapi ketika ngerjakan soal dia tidak akan terlalu sulit. Ini bisa dilihat nanti. Ketika kita ngerjakan soal dia tidak akan terlalu sulit. Nah, ini contoh soal dari perubahan data. Jadi diingat, kalau ditambah atau dikurang dia akan berbeda dengan dikali atau dibagi. Yang pertama dia punya seperti ini. Sekumpulan data mempunyai rata-rata 10 dan jangkauan 8. Ibu jawab di sebelah sini ya. Jadi kita punya di sini. Ini yang pertama. Kita punya di sini adalah jangkauan. Ini kita punya rata-rata yang lama. Itu adalah 10. Lalu kita punya jangkauan yang lama. Itu adalah 8. Setiap data ditambah dulu. Ditambah dengan 4. Hasilnya dibagi dengan 2. Berarti berapakah rata-rata yang baru? Jadi rata-rata yang baru, kita lihat tadi ya, rumusnya. Ini pengaruhnya nih, dilihat. Kalau dia ditambah atau dikurang, maka rata-rata yang barunya sama aja rata-rata lama tinggal ditambah atau dikurang. Kalau dia jangkauan, tadi dilihat ya, jangkauan tidak pengaruh. Jangkauan dia tetap kalau ditambah atau dikurang. Tapi ketika dikali atau dibagi, jangkauan dia ada pengaruhnya. Dia sama dikali, tinggal dikali atau dibagi juga. Rata-rata dia juga dikali. Berarti di sini kita lihat ya, untuk menjawab ini berarti rata-rata baru ditambah dulu. Berarti ditambah 4. Jadi 10 ditambah 4 terlebih dahulu, baru hasilnya dibagi dengan 2. Jadi ini akan menjadi 14 dibagi 2. Hasilnya 7. Lihat cara pengerjaannya sederhana karena tadi yang lama itu adalah di pembuktian rumusnya. Jangkauan yang baru ketika dia ditambah 4 tidak pengaruh. Jadi nilainya tetap 8. Tapi kalau dia dikali atau dibagi nilainya akan pengaruh juga. Dikali atau dibagi. Berarti ini tinggal dibagi 2. Hasilnya 4. Maka rata-rata yang baru 7. Jangkauan yang barunya dia adalah 4. Tinggal kamu perhatikan rumus yang di kotak tadi. Yang merupakan hasil kesimpulannya. Lihat ya, sederhana menjawabnya. Yang kedua, kita lihat di sini. Pada suatu ujian, diikuti 50 siswa dengan rata-rata ujian adalah 35, mediannya 40, dan simpangan kuartil 40. Nah, kita punya yang lama semua di sini. Kita lihat di sini. Kita punya rata-rata yang lama, itu adalah 35. Kita punya median yang lama, itu adalah 40. Lalu kita punya simpangan kuartil yang lama, itu adalah 40. Nah, dilihat di sini. Karena rata-rata nilai terlalu rendah, maka setiap data dikali 2 dulu, baru dikurangi 15. Lihat ya. Kalau dikali, kita kalikan dulu. Maka rata-rata yang baru, kita kalikan terlebih dahulu. Berarti 35. Dikali dengan 2, kita kalikan terlebih dahulu, baru hasilnya dikurangi 15. Jadi ini hasilnya menjadi 70 kurang 15. Berapa hasilnya 70 dikurang 15? 70 dikurang 15 itu adalah 55. Nah, median, lihat ini median. Median yang baru itu dia nilainya pengaruhnya sama dengan rata-rata. Berarti ini akan menjadi di sini adalah menjadi 40
Di sini kan jadi 40 ya. 40 dikali 2 lalu dikurang 15. Jadi 40 kali 2 akan 80, dikurang 15 itu akan menjadi 65. Jadi dilihat di sini, rata-rata yang 70 dengan 60 dia akan salah jawabannya. Mediannya 80 dia juga akan salah jawabannya. Kita tinggal lihat simpangan kuartilnya. Nah, simpangan kuartil sama seperti jangkauan. Ketika ditambah atau dikurang dia tidak pengaruh, tapi ketika dikali dia akan pengaruh. Ini berarti simpangan kuartil yang baru. Jadi lihat ya, dia dikali terlebih dahulu. Berarti dikali dengan 2. Berarti 40 kali 2. Ditambah atau dikurang dia tidak mempengaruhi. Lihat tadi yang sudah Ibu tulis di sini. Simpangan kuartil ini ya. Ini simpangan kuartil yang baru, dia tidak pengaruh dia. Kalau ditambah atau dikurang, maka hasilnya di sini dia akan menjadi 80 simpangan kuartilnya. Ini jadi yang benar nilainya. Berarti ini akan menjadi yang C jawabannya. Untuk yang 5 dia akan salah. Jelas ya? Pengerjaannya sederhana, tapi pembuktian rumusnya tadi yang panjang. Yang berikutnya, contoh yang ketiga. Ini contoh yang ketiga. Kita punya 2 contoh lagi di sini. Oke. Nah, contoh yang ketiga dilihat di sini. Ini soal diketahui rata-rata data. Ini kita punya di sini ya. Ini kita coba jawab. Rata-ratanya 16. Jadi kita punya rata-rata yang lama itu adalah 16. Dan kita punya jangkauan yang lama itu adalah 6. Setiap data ini dikalikan P dulu. Baru ditambah 2Q. Maka kita punya di sini akan rata-rata baru dikali P, berarti akan jadi 16 dikali P, lalu ditambah 2Q. Sedangkan jangkauan baru, untuk ditambah dia tidak pengaruh. Ini akan menjadi 6P. Jangkauan yang lamanya dia 6P. Ya. Maka di sini diperoleh jangkauan barunya 9. Ini hasilnya akan 9. Dan rata-rata yang baru hasilnya akan 30. Ini sudah dapat. Nah, dari sini kita lihat buat persamaan ini. Kita dapat di sini menjadi 6P itu hasilnya 9, maka P-nya akan menjadi 9/6. Atau kalau disederhanakan menjadi 3/2. Pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 3. Dari sini kita substitusi ke 16P tambah 2Q, hasilnya 30. Jadi 16 dikali 3/2 ditambah 2Q, hasilnya 30. Ini kita sederhanakan ya. Bagi dengan 2 hasilnya 8. 8 kali 3, 24. Tambah 2Q sama dengan 30. Jadi hasilnya 2Q. 24-nya dipindahkan, lalu hasilnya di 6, jadi Q-nya hasilnya 3. Jadi yang diminta di soal itu adalah P tambah 3Q. P-nya adalah 3/2, ditambah 3Q-nya adalah 9. Jadi disamakan penyebutnya, ini menjadi 3/2 tambah 18/2. Ini hasilnya menjadi 21/2 atau 10,5. Ini untuk soal contoh yang ketiga. Nah, sekarang contoh yang keempat kita punya di sini. Diketahui datanya ada 40 dari X1 sampai 40, dia mempunyai rata-rata hitung. Berarti kita punya di sini rata-rata yang lama itu adalah X. Dan simpangan baku yang lama itu adalah S. Setiap data dikali 2 dulu, baru dikurangin 5. Berarti dikali 2 dulu, maka rata-rata yang baru dikali 2 dulu akan menjadi 2X, dikurang 5. Maka ini simpangan baku yang baru. Lihat ya, untuk ditambah dikurang, untuk simpangan baku tidak pengaruh. Ini akan menjadi 2S. Ini jawabannya. Berarti jawabannya tinggal 2X kurang 5, yang B-nya 2S. Nah, ini adalah contoh dari perubahan data. Mudah-mudahan sampai ke sini kalian mengerti semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.